warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai RPP. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian RPP. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, untuk menghindari kegiatan pembelajaran yang simpang siur di dalam kelas, maka guru diwajibkan untuk menyusun RPP sebelum memulai pembelajaran di kelas. Dalam upaya penyusunan RPP yang baik, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menyusun RPP, yaitu yang pertama adalah RPP disusun sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan yang baik, kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi, belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, maupun gaya belajar. Yang ketiga, RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang keempat, RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tidak berhenti belajar. Kemudian, proses pembelajaran dalam RPP dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa, ingin tahu, kemudian kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar, dan kebiasaan belajar. Prinsip yang kelima dalam penyusunan RPP yaitu RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keenam, proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang ketujuh, RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedial, dan umpan balik. Prinsip penyusunan RPP yang ke-8 yaitu RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasi pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran untuk sikap dan keterampilan dan keragaman budaya. Kemudian, prinsip penyusunan RPP yang ke-9 atau yang terakhir yaitu RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi sistematis dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam RPP Kurikulum 2013 terdapat 13 komponen. Yang pertama, identitas sekolah yaitu nama sekolah tempat mengajar. Yang kedua, identitas tema dan subtema. Yang ketiga, kelas dan semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Yang keenam, kompetensi inti atau KI. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, tujuan pembelajaran. Nah, yang kesembilan, materi pembelajaran. Yang kesepuluh, metode pembelajaran. Yang kesebelas, media, alat, dan sumber pembelajaran. Yang kedua belas, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ke-13, penilaian hasil pembelajaran. Komponen pokok dan langkah-langkah penyusunan RPP sesuai dengan implementasi kurikulum 2013 atau Permendikbud nomor 81A tahun 2013 meliputi yang pertama, mengkaji silabus.
Silabus adalah rencana pembelajaran pada satu mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum SD. Kemudian, komponen silabus mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus berfungsi sebagai rujukan bagi guru dalam menyusun RPP. Kemudian pada kurikulum 2013, silabus tematik telah disiapkan oleh pemerintah, jadi guru tinggal menggunakan sebagai dasar penyusunan RPP. Nah, secara umum, untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 KD yang sesuai dengan aspek KI. Untuk mencapai 4 KD tersebut, di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses. Pengkajian terhadap silabus ini juga meliputi perumusan indikator, KD, dan penilaiannya. Yang kedua, mengidentifikasi materi pembelajaran. Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian KD dengan mempertimbangkan potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, dan kebermanfaatan bagi peserta didik, serta struktur keilmuan, aktualisasi kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, kemudian relevansi dengan kebutuhan peserta didik dalam tuntutan lingkungan dan alokasi waktu. Kegiatan mengidentifikasi ini dilakukan dengan mengkaji buku guru dan buku siswa untuk SD. Yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran. Guru perlu memahami dan terampil dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang mengarahkan pada pencapaian kompetensi-kompetensi yang telah ditentukan dalam kurikulum yang diberlakukan. Nah, melalui tujuan yang jelas, capaiannya, proses pembelajaran kelak dapat diukur guna menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersama peserta didiknya. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik dan guru, peserta didik dengan guru, kemudian lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai KD. Hal 5, penjabaran jenis penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh atau menganalisa dan menafsirkan data tentang proses dari hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Keenam, menentukan alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini disesuaikan oleh guru dengan menganalisis buku guru, buku siswa, kalender pendidikan, dan jadwal. Barulah guru dapat menentukan alokasi belajar yang efektif. Ketujuh, menentukan media dan sumber belajar. Media merupakan alat yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan informasi agar lebih mudah dipahami dan diterima oleh peserta didik. Nah, media pembelajaran ini berperan untuk memperbesar benda yang kecil dan tidak tampak oleh siswa, kemudian menyajikan benda atau peristiwa yang terletak jauh dari siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan daya tarik pelajaran atau materi pembelajaran dan perhatian siswa. Sedangkan sumber belajar merupakan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan media elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Sumber belajar ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, sumber belajar cetak. Ini berupa buku, koran, majalah, dan bahan cetak lainnya yang menunjang sumber untuk belajar. Yang kedua, sumber belajar non-cetak ini berupa slide, video, film. Kemudian yang ketiga, sumber belajar berbentuk fasilitas. Nah, ini berupa
ruang belajar, perpustakaan, lapangan olahraga, dan fasilitas lainnya yang menunjang proses pembelajaran. Yang keempat, sumber belajar berupa kegiatan. Ini dapat berupa wawancara, kerja kelompok, dan observasi.